Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengawali perayaan Ekaristi Kudus kita ini dengan hati terbuka dan mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Kita berdoa untuk memperingati Santo Yohanes Paulus yang kedua serta novena hari ke-9 bersama Love Praying Family untuk ketentraman jiwa-jiwa khususnya keluarga serta untuk kedamaian jiwa Bapak Robert Brevard yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Tuhan Yesus selalu beserta kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam bacaan Injil pada hari ini kita akan mendengar bahwa Yesus membawa api. Api yang dibawa oleh Yesus bukanlah api dalam arti materi, bukan dalam arti lahiriah, sehingga orang membakar secara lahiriah pula. Bukan. Tetapi api yang dibawanya itu adalah semangat yang menyala, menggelora di dalam hati orang, sehingga setiap pribadi tergerak untuk mengikuti suara hatinya. Maka marilah kita hening sejenak. Dalam perayaan Ekaristi ini kita mau meneladan Santo Yohanes Paulus kedua yang menyerahkan hidupnya, yang tak pernah membuatnya berdiam diri, selalu senantiasa bergiat demi mewartakan kemuliaan Tuhan. Dan kita mengenal beliau adalah seorang rasul dunia modern yang mengunjungi 129 negara selama hidupnya. Sadarakan segala kelemahan dan kekurangan kita, maka marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, agar layak dan pantas merasakan dan menyadari hadirat Roh Kudus yang selalu menggerakkan kita untuk melakukan yang benar dan menghindari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus ke dunia untuk mengampuni orang yang bertobat. Tuhan, kasihanilah kami. Tiap orang yang datang kepadamu, bahkan yang disalib yang di sebelah kananmu, percaya dan bertobat, Engkau ampuni. Kristus, kasihanilah kami. Wafatmu di kayu salib membuka gerbang keabadian bagi yang percaya Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sebagaimana Engkau mengutus Roh Kudus ke tengah-tengah dunia untuk menuntun umat-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menggenggam hidup kami, agar kami melangkah seturut panduan rahmat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus,
dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambu 10 kali. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika Yesus bersabda pada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terjadi. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Bapa melawan putranya dan putra melawan bapaknya. Ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Tuhan. Semoga dan puartan Injil ini iman kita diteguhkan. Saudari-saudara, Kristus membawa api, tetapi ketika Petrus menyuruh agar Yesus membakar api, orang Samaria yang menolaknya, Yesus menolak.
Karena yang dimaksud oleh Yesus ini bukan api yang membunuh, tetapi api yang menghidupkan. Karena setiap orang, setiap makhluk hidup membutuhkan kehangatan, api, sinar matahari. Dan pertentangan yang dibawa oleh Yesus bukanlah pertama-tama pertentangan untuk bertengkar secara fisik, tetapi pertentangan yang dibawa adalah supaya hati ini terus tergerak, bergetar, sehingga tidak mapan kepada kepasifan. Mari kita melihat kembali bagaimana kilas balik semasa hidup Santo Yohanes Paulus II di dalam pelayanannya di dunia ini. Bisa? Baik, saudari-saudara, nampaknya ada kendala teknis. Nanti videonya biar dikirim lewat WA sajalah. Nah, lewat bacaan Injil tadi kita diingatkan akan Santo Paulus yang menjadi duta perdamaian di dunia ini. Hidupnya tidak pernah berakhir meskipun wafat, sampai bikia emang. tetapi semangat rohnya tetap menyala dan menjangkiti semua orang untuk berbuat
yang baik. Karena roh api yang dimaksud oleh Tuhan tadi adalah suara hati yang selalu menggelegar, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Mari kita dengarkan suara hati kita untuk melaksanakan apa yang menjadi teladan Yesus dalam hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam perayaan Misa Kudus ini Tuhan, kami mengenang Santo Yohanes Paulus II, putramu yang kau utus di tengah dunia ini. Dia membawa api dan membawa pergerakan dunia menuju kepada perubahan lebih baik. Dan di dalam teladan hidupnya ini Tuhan, kami melihat ada kehidupan sejati yang dibawanya. Kami berdoa untuk mengenang Bapak Robert Brevard yang telah Engkau panggil 40 hari lalu, dan juga Papa Robi yang telah Engkau panggil 1 tahun lalu. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan jiwa-jiwa ini, karena mereka adalah kehidupan yang berasal dari Sang hidup sejati, dan kini mereka telah bersatu dengan Engkau di surga. Apa yang Kau berikan kiranya berbuah di dalam kebaikan. Kini merekalah yang menjadi pendoa bagi kami yang berziarah di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kelompok doa Love Praying Family. Kiranya Engkau memberkati keluarga ini agar menjadi keluarga-keluarga yang menebarkan kebaikan sukacita yang tidak pernah bisa diam pasif ketika suara hatinya menggerakkan untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Kami mohon, marilah kita hening sejenak, kita mendoakan doa-doa permohonan kita. Kami mohon, ya Tuhan, bersama Santo Yohanes Paulus II Tuhan, kami berdoa bagimu yang dia sudah ada di sisimu. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan-Mu nyata di dalam segelap gerak kehidupan kami yang selalu mengarahkan kami untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti. Inilah hasil dari usaha manusia, bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh sama seperti Kristus, kecuali dalam hal dosa. Terpuji Engkau Tuhan semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia, bagi kami menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kasih, bersama orang kudus-Mu Santo Yohanes Paulus II, kami persembahkan persembahan roti dan anggur ini yang akan Kau ubah menjadi tubuh dan darah-Mu, sebagaimana Engkau mengutus api kehidupan bagi kami karena Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami.
Sebab para kudus kau anugerahi kebahagiaan, mahkota kemuliaan yang mereka terima menyatakan buah karya rahmat-Mu. Sedang pada kami Engkau memberikan teladan hidup mereka yang suci, persahabatan yang tulus, dua restu yang sangat kami perlukan. Karena bantuan para kudus itu kami pun berbesar hati dan ingin berjuang guna memperoleh kebahagiaan sejati dengan perantara Kristus Tuhan kami. Kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kudus Engkau Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur padamu, memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur padamu, lalu memberi piala itu pada muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti padamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakan umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Cornelius, serta para imam, diakon, serta semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Bapak Robert Brevard yang telah Kau panggil 40 hari lalu, Papa Robi yang Kau panggil 1 tahun lalu. Ketika dibaptis mereka menjadi satu dengan Kristus. Mereka jadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah dan para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantara Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantara Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Bapa, bebaskan kami dari yang jahat dan beri kami damai-Mu. Kasihani dan bantu kami supaya selalu bersih dari noda dosa, terhindar dari gangguan, hingga dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudari-saudara, Tuhan bersabda, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan padamu. Tuhan Yesus, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja-Mu, resti kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkau pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah,
Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus, berkati Bapa, Putra, Saudari-saudaraku yang terkasih, saya akan membacakan wasiat rohani novena hari ke-9. Apa yang benar penting dalam hidup bahwa kita dicintai Kristus dan bahwa kita mengasihi Dia. Dibanding dengan cinta Yesus yang lainnya adalah sekunder. Dan tanpa cinta Yesus semua tiada guna. Harapan dari Allah tidak hanya di dunia ini saja, tapi di akhirat. Menurut kitab-kitab terdahulu pada akhir zaman, maka yang diutus Yesus ialah Allah, ialah Yesus yang turun ke bumi jadi hakim bagi manusia. Dia memisahkan yang menang dan yang kalah. Orang menang akan dikenakan pakaian putih seperti itu, dan aku sekali-kali tidak akan menghapus namamu dari dalam kitab hayat. Aku akan mengakui namanya di hadapan Bapanya, di hadapan para malaikatnya. Marilah berdoa. Ya Santo Yohanes Paulus, dari jendela surga anugerahi kami berkat-Mu. Berkatilah gereja yang Kau kasihi dan layani serta bimbing, dengan gagah berani memimpinnya sepanjang perjalanan dunia, demi membawa Yesus dalam semua orang dan semua yang kepada Yesus. Berkatilah kaum muda yang adalah kekasih besar-Mu. Bantu mereka untuk bermimpi kembali, bantu mereka menatap tinggi ke atas kembali, demi menemukan terang yang menerangi jalan kehidupan di sini di dunia. Kiranya Engkau memberkati keluarga-keluarga, berkati setiap keluarga. Engkau memperingatkan kami akan serangan setan terhadap nyala ilahi ini, yang amat berharga dan sangat dibutuhkan, yang Allah nyalakan di bumi. Santo Yohanes Paulus, dengan doamu kiranya Engkau melindungi keluarga dan setiap kehidupan yang berkembang dari keluarga. Berdoalah bagi seluruh dunia yang masih ditandai ketegangan, peperangan, dan ketidakadilan. Engkau mengatasi peperangan dengan menyerukan dialog, menanam benih kasih. Berdoa bagi mereka, berdoa bagi kami, agar kami jadi penabur damai yang tak kenal lelah. Ya Santo Yohanes Paulus, dari jendela surga, di mana kami melihat-Mu di samping Maria, kirimkanlah berkat Allah ke atas kami semua. Allah Bapa Maha Kasih, berkatilah patung Bunda Maria ini, agar menjadi tanda kehadiran-Mu yang menuntun kami seperti Bunda Maria, menjadi ibu bagi setiap orang yang beriman dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Saudari-saudara sekalian, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Doa-doa Santo Yohanes Paulus kiranya senantiasa mendoakan Anda, perjalanan hidup dan permohonan Anda semua dengan perantara Yesus Kristus Tuhan kita, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi peringatan Santo Yohanes Paulus kedua sudah selesai. Mari kita lanjutkan hidup kita, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Udah setengah 8. Bisa. Cepat Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Pastor. Bilang apa ya sama? Salam Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Makasih Mo. Amin, Terima Romo. kasih Romo. Terima kasih Romo. Bye bye. Terima kasih, Romo. Bye-bye. Bapak Ibu, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Saya mohon maaf langsung mundurkan diri karena jam 7:30 sudah harus masuk ke meeting Zoom dengan tema apologetika. Terima kasih ya sudah sama-sama misa dengan saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Terima kasih, Romo. seluruh keluarga yang Anda cintai. Oke. Dadah. Terima kasih Romo. Pastor. Terima Romo. Terima kasih. Terima kasih. Sampai Makasih, jumpa Romo. lagi. Seminar apologetika. Tapi kita di rumah. Mana sempat lagi sampai rumah satu jam sudah selesai. aja Romo, tinggal pakai aja Romo. Bilang sekali Romo. Kita mau mandi Romo. Wah, mandi lagi kapan acara? Mandi sambil buka Romo. Satu. Saudara-saudara yang terkasih,